Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 akan presentasikan hasil rangkuman artikel kami yang akan dimulai oleh teman saya. Yang pertama ada tujuan dan signifikansi studi. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab bagaimana strategi dan praktik knowledge management memengaruhi kemampuan inovasi di perusahaan R&D di Malaysia. Peneliti juga mengeksplorasi peran mediasi dari dua aktivitas utama dalam KM, yaitu yang pertama knowledge exploration atau penjelajah pengetahuan seperti pencarian, perolehan, dan pengembangan pengetahuan baru. Yang kedua ada knowledge exploitation, yaitu pemanfaatan pengetahuan, dan ada penggunaan kembali dan optimalisasi pengetahuan yang sudah ada. Nah, untuk signifikansi, studi ini mengisi kekosongan dalam literatur yang selama ini banyak meneliti KM dan inovasi secara terpisah, serta terlalu fokus pada konteks barat. Untuk landasan teori, yang pertama ada praktik KM, yaitu Knowledge Exploration berorientasi pada penciptaan inovasi baru melalui riset, akuisisi pengetahuan eksternal, dan penerapan teknologi baru. Yang kedua, Knowledge Exploitation berfokus pada peningkatan efisiensi, pengembangan produk yang sudah ada, dan inovasi bertahap. Kedua pendekatan ini harus seimbang agar perusahaan R&D dapat bertahan dalam jangka pendek, eksploitasi, dan berkembang dalam jangka panjang. Untuk strategi KM yang berpusat pada organisasi ada tiga. Yang pertama leadership, gaya kepemimpinan yang terbuka, suportif terhadap inovasi, dan mendorong eksperimen. Yang kedua human research practice, yaitu program SDM seperti rotasi kerja, pelatihan, keterlibatan karyawan dalam pengambilan keputusan. Dan yang ketiga ada organizational culture, yaitu budaya kerja berbasis kepercayaan, toleransi terhadap kegagalan, dan berbagi pengetahuan secara terbuka. Selanjutnya pada bagian metodologi, pada bagian desain, penelitian ini melalui survei kuantitatif dengan pendekatan cross-sectional, yang berarti mengumpulkan data numerik dari banyaknya responden pada suatu waktu tertentu untuk mengidentifikasi pola dan hubungan. Selanjutnya pada responden, yang melibatkan 149 perusahaan R&D dari total 320 perusahaan di Klang Valley, yang merupakan subjek yang tepat untuk memahami manajemen pengetahuan di sektor inovasi. Yang selanjutnya pada analisis yang menggunakan Structural Equation Modeling atau SEM, yang memungkinkan untuk menguji secara komprehensif hubungan langsung dan mediasi antar variabel, memberikan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana berbagai elemen manajemen pengetahuan saling berinteraksi. Selanjutnya ada temuan kunci. Yang pertama adalah pengaruh langsung terhadap inovasi. Ada tiga, yaitu HR practice, yang dimana ini merupakan inovasi paling kuatnya betanya 0,461. Lalu ada leadership yang betanya 0,210, dan juga ada culture, yaitu inovasi di beta 0,174. Implikasi ini menyatakan bahwa investasi pada pengembangan karyawan memberi dampak paling besar pada kemampuan inovatif perusahaan. Lalu yang kedua ada peran dari mediasi. Yang pertama adalah knowledge exploration, hanya memediasi hubungan antara HR praktis dan juga inovasi. Yang kedua adalah knowledge exploitation, di mana memediasi hubungan antara HR praktis dan juga leadership terhadap suatu inovasi. Dan ada culture yang tidak dimediasi oleh eksplorasi maupun eksploitasi. Jadi kesimpulannya adalah HR adalah satu-satunya faktor yang memengaruhi inovasi melalui dua jalur mediasi, yaitu eksplorasi dan juga eksploitasi. Baik, yang selanjutnya adalah implikasi praktisi. Jadi, manajer R&D harus membangun lingkungan kerja yang fleksibel dan bebas dari ketakutan untuk berinovasi, mendorong karyawan untuk tidak hanya menggunakan pengetahuan lama, tapi juga aktif untuk mencari pengetahuan baru, lalu memberikan insentif yang adil terhadap partisipasi dalam inovasi, bahkan jika hasilnya belum maksimal. Budaya kerja yang terbuka terhadap kegagalan akan memicu semangat eksplorasi yang sangat dibutuhkan untuk inovasi yang radikal. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan keterbatasan penelitian dan arah penelitian selanjutnya. Slide ini menjelaskan dua keterbatasan utama dari penelitian yang telah dilakukan. Pertama, penelitian ini menggunakan pendekatan cross-sectional sehingga tidak memungkinkan untuk menarik kesimpulan kausal jangka panjang. Kedua, data hanya diambil dari satu informan perusahaan yang berisiko menimbulkan bias. Sebagai saran untuk penelitian selanjutnya, pendekatan longitudinal disarankan agar dapat
melihat perubahan dari waktu ke waktu. Setelah itu, melibatkan perspektif pelanggan atau mitra eksternal juga penting untuk mendapatkan gambaran yang lebih menyeluruh dan objektif. Selanjutnya, kesimpulan yang bisa kita dapat dari rangkuman artikel ini, jadi strategi manajemen pengetahuan yang baik, terutama dalam hal pengembangan SDM dan kepemimpinan, berperan besar dalam mendorong inovasi. Namun, yang membuat strategi ini benar-benar efektif adalah kemampuan organisasi untuk menjelajahi dan mengeksploitasi pengetahuan secara seimbang. Sekian dari kelompok 5, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.